Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Lause. Ya adik-adik, hari ini hari apa ya? Oh iya, hari Minggu. Berarti kita ketemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Betul. Ya adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan? Ya, apapun keadaan kita harus tetap bersuka cita. Kita memulai ibadah kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang
Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tutup matanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat semua yang Kau berikan pada kami. Hatilah ya Tuhan, ibadah online kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman agar bisa memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan bersuka cita. Kita mau katakan Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, dan besar. Mari adik-adik bangkit berdiri. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. 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 Kita mau katakan sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, dan besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Zaila. Tapi sebelum itu, kita mau angkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Ya, kepada lo sajalah dipersilahkan. Halo adik-adik sekolah minggu GKTB, selamat pagi. Ada yang masih ingat nggak siapa nama Lause? Siapa ya? Iya, Lause Zeyla. Lause mau tanya ini, siapa tahu ada adik-adik semua yang sudah lupa nama Lause. Lause senang sekali hari ini Lause boleh menemani adik-adik semua mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Lause mau tanya untuk adik-adik semua yang ada di rumah, bagaimana kabar adik-adik semua? Pastinya tetap baik dan sehat kan? Soalnya kita hanya di rumah saja, habis bangun tidur, makan, belajar, bantu mama, main gadget, kemudian makan lagi, kemudian tidur lagi. Pasti kita semua tetap sehat dan tetap bersuka cita ya. Nah adik-adik semua, kita hari ini mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua agar kami dapat mengerti dan boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku mau beli baju, beli tas. Habis itu aku mau makan di McD, mau beli BTS meal yang kemarin keluar. Nah, aku mau makan dulu, makan pagi di sini aja deh. Habis itu kemana lagi ya? Oh, aku mau berenang nih hari ini. Aku pergi dulu, aku mau berenang. Nah, habis ini aku mau kemana lagi ya? Udah capek keliling. Aduh, aku lapar. Aku mau ke restoran sushi aja deh. Nah, aku mau makan di restoran sushi ini aja. Waduh, itu si Puput tadi ngapain ya adik-adik? Kayak kurang kerjaan aja. Dari pagi sampai malam dia cuma jalan-jalan, makan. Nggak ada kerjaan yang lain. Nah adik-adik semua, apa karena udah libur ya makanya si Puput tadi menghabiskan waktu liburnya dengan bersantai-santai dan menikmati hari liburnya. Nah adik-adik semua, hari ini Lause mau bercerita tentang kisah Alkitab di mana waktu itu kisah perkembangan orang-orang percaya yang semakin hari semakin banyak adik-adik karena pelayanan para rasul. Di saat itu jemaat-jemaat Tuhan telah percaya dan hidup di dalam damai adik-adik semua. Nah ada satu murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Nah adik-adik, Petrus pada saat itu karena sudah tahu bahwa keadaan jemaat yang dia layani sudah dalam keadaan yang baik, keadaan yang damai, maka dia mau menikmati waktu santainya adik-adik. Kemudian dia bersantai-santai di rumah. Bukan gitu deh ceritanya. Daripada salah lagi, mari kita buka Alkitab kita. Bagaimana sih kisah sebenarnya? Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 32 sampai ayat yang ke-43 adik-adik. Ayat 32, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah adik-adik semua, sebelum kita lanjut mendengarkan cerita Alkitab, Lause mau kasih tahu hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu tema, saya bisa melayani. Saya bisa melayani. Adik-adik semua sudah tahu kan apa yang dikerjakan Petrus tadi dari 2 ayat yang sudah kita baca? Apa ya yang dilakukan Petrus?
Petrus berjalan berkeliling ke daerah Lida dan ke daerah Yope. Tapi adik-adik tidak seperti Puput tadi. Puput tadi berjalan berkeliling dari pagi sampai malam menggunakan waktu luangnya untuk menikmati hari liburnya, untuk menyenangkan dirinya sendiri adik-adik. Berbeda dengan Petrus, Petrus berjalan berkeliling dengan tujuan untuk apa adik-adik? Menggunakan waktu dan juga kesempatan yang ada untuk dapat mengunjungi jemaat-jemaat Tuhan yang baru bertobat dan kemudian sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Petrus mengunjungi mereka satu persatu di rumah mereka masing-masing. Dan juga Rasul Petrus mau memberitakan Injil bagi orang-orang yang juga belum mendengarkan tentang Injil dan belum percaya kepada Tuhan. Nah, Rasul Petrus terus memberitakan Injil adik-adik. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun dan duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, ternyata adik-adik selama Petrus berjalan berkeliling mengunjungi jemaat-jemaat, dia menemukan seorang yang bernama siapa tadi adik-adik? Yang bernama Eneas yang sudah 8 tahun sakit. Waduh, lama ya adik-adik. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena kakinya lumpuh adik-adik. Nah, apa yang terjadi kemudian? Apa yang dilakukan Petrus kepada Eneas? Petrus mengadakan mujizat dan orang yang lumpuh tadi bisa berjalan kembali adik-adik. Wah, ternyata kabar tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus menyembuhkan seorang lumpuh booming loh adik-adik. Seluruh orang yang ada di Lida mendengar hal itu dan percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, lalu Petrus pergi ke tempat yang berbeda lagi. Kemana dia pergi? Petrus berkeliling dan berjalan lagi ke daerah yang bernama Yope. Ternyata Petrus dipanggil oleh orang-orang yang ada di sana untuk segera datang ke Yope. Ada apa ya di Yope? Kita sudah tahu tadi dari firman Tuhan bahwa ada seorang murid Tuhan Yesus yang baik hatinya yang bernama Tabita atau Dorcas. Tabita sakit pada saat itu adik-adik, kemudian dia meninggal. Nah, banyak sekali janda-janda yang menangisi kematian daripada Tabita. Kenapa janda-janda tadi menangisi Tabita dan sayang kepada Tabita? Alkitab mencatat karena Tabita adalah orang yang membagikan kasih kepada janda-janda dengan membuatkan mereka pakaian dan juga baju adik-adik. Nah, dan untuk kedua kalinya adik-adik Petrus kembali lagi mengadakan mujizat.
Orang yang sudah mati kemudian bangkit kembali dan bangun kembali adik-adik. Nah, di sana juga sama kabar tentang Rasul Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati, kemudian kabarnya booming kembali di daerah Yope. Dan orang-orang yang ada di daerah Yope mendengar hal itu dan kemudian memuji Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik semua. Nah adik-adik semua, adik-adik tahu nggak apa tugas daripada murid Tuhan Yesus? Apa ya tugas dari murid Tuhan Yesus? Seperti cerita tadi, cerita Petrus tadi loh adik-adik. Apa? Tugas seorang murid Tuhan Yesus adalah melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini adik-adik. Seperti Petrus tadi, dia adalah murid Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi pelayanannya harus tetap berjalan. Dan Petrus sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan murid-murid lainnya, tugasnya adalah melanjutkan pelayanannya di bumi ini adik-adik. Langsung lupa ada satu lagi ternyata yang juga disebut murid Tuhan Yesus yang melayani adik-adik. Siapakah dia? Tadi yang orang mati dibangkitkan tadi loh adik-adik, yaitu Tabita atau Dorcas. Kenapa ya dia disebut murid-murid Tuhan Yesus? Padahal dia kan bukan salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Adik-adik semua, yang disebut murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang percaya yang sudah mengenal Kristus dan mengikuti teladan Kristus adik-adik. Mereka juga disebut murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Tabita melakukan pelayanan kasih kepada janda-janda dengan membuatkan mereka tadi baju dan pakaian adik-adik. Walaupun sesungguhnya Tabita bukan orang yang terpandang, bukan orang yang terkenal di Alkitab, dan juga bukan orang yang memiliki kekayaan sehingga dia melayani janda-janda miskin yang ada pada saat itu adik-adik. Tetapi dicatat bahwa dia adalah perempuan, murid Tuhan Yesus yang baik hati, yang berbuat baik dan memberi sedekah adik-adik. Ia cuma punya jarum dan benang dan punya kemampuan untuk menjahit sehingga dia bisa membuatkan baju untuk janda-janda yang ada di sekitarnya. Nah adik-adik semua, mungkin hanya satu kemampuan yang dipunyai Tabita, tetapi dia mau menggunakan kemampuan yang dia miliki itu untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi janda-janda yang ada pada saat itu. Karena itu pelayanannya Tabita berharga di mata Tuhan adik-adik. Nah, Tabita telah memilih untuk melakukan sesuatu yang mungkin dianggap sepele oleh orang-orang di dunia. Cuma bisa menjahit, cuma bisa membuatkan baju untuk janda-janda. Tetapi adik-adik, hal yang sederhana ini dilakukan Tabita untuk dapat berbagi kasih kepada janda-janda tersebut. Nah adik-adik, ternyata orang-orang yang ada di zaman Alkitab, di zaman orang-orang Kristen pada saat itu, semuanya melayani Tuhan, baik Rasul Petrus, baik juga Tabita adik-adik semua. Nah sekarang apa yang mau kita pelajari dari kisah ini adik-adik? Yang pertama, Petrus dan juga Tabita mau melayani bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka memiliki segalanya, bukan karena juga mereka orang kaya adik-adik, tetapi apa? Petrus dan Tabita mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani mereka, memberikan kasih-Nya kepada mereka. Maka mereka juga mau melayani Tuhan supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa ada Tuhan yang hebat, yang penuh kuasa dan juga yang luar biasa. Yang kedua adik-adik, apa yang kita belajar dari kisah ini? Ada banyak cara untuk melayani adik-adik, bukan hanya berkhotbah. Mungkin adik-adik pikir melayani itu seperti cuantau yang berkhotbah setiap hari Minggu. Tidak ya adik-adik, melayani Tuhan juga dapat dilakukan seperti murid Tuhan Yesus yang satu tadi, Tabita. Dia mau menggunakan kemampuan, menggunakan talenta yang ada di dalam dirinya untuk
melayani sesama, melayani janda-janda yang ada pada saat itu adik-adik. Karena apa adik-adik? Supaya perbuatan kita ini dapat dilihat orang dan orang dapat melihat Kristus lewat kita, lewat perbuatan kita, dan kemudian mereka percaya dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, nah Lausuzela, kan itu kisah di Alkitab, kisah murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Kan saya masih kecil, apa yang bisa saya lakukan untuk melayani? Saya bisa apa dong? Nah adik-adik semua, adik-adik bisa banyak loh adik-adik yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik bisa berdoa. Berdoa untuk teman-teman dari rumah saja juga bisa. Adik-adik juga bisa loh bernyanyi. Kalau adik-adik punya suara yang bagus, maka bernyanyilah di rumah lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekolah minggu. Jangan hanya nyanyi lagu-lagu cinta, lagu-lagu K-pop dan lain-lain adik-adik semua. Nah adik-adik kita juga bisa berbagi dengan orang lain adik-adik. Mungkin adik-adik bisa berbagi misalnya sama tukang sapu di jalanan kompleks rumah adik-adik. Mungkin ada pemulung, pengemis yang adik-adik lihat di jalan. Adik-adik boleh berikan makanan ataupun berikan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah dengan demikian kita juga dapat melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian apalagi adik-adik, kita juga dapat menceritakan firman Tuhan. Misalnya ada opa, ada oma, ada tante atau ada om yang masih belum mendengarkan tentang Tuhan Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik semua dapat mengenalkannya kepada mereka, menceritakan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Karena apa adik-adik? Firman Tuhan yang adik-adik sampaikan kepada mereka itu adalah juga bentuk pelayanan yang dapat kita kerjakan di mana saja adik-adik. Nah adik-adik, kita diberi keberanian oleh Tuhan untuk dapat melayani dengan apa yang ada pada diri kita adik-adik. Petrus tadi memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan Injil, mengadakan mujizat. Tabita tidak memiliki hal yang sama seperti Petrus, tetapi Tabita dapat membagikan kasih dengan apa? Dengan menolong janda-janda, menjahitkan baju dan pakaian untuk mereka. Nah adik-adik, walau sesuatu yang kelihatannya sederhana, tetapi itu lah yang Tuhan inginkan, yang ingin Tuhan inginkan di dalam diri adik-adik untuk dipakai melayani orang lain adik-adik. Oke adik-adik, kita mau belajar untuk melayani Tuhan dengan ketulusan hati dan tetap setia kepada Tuhan adik-adik. Muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan adik-adik semua lewat semua bakat, semua kemampuan yang adik-adik miliki. Oleh karena itu kita dapat terus melayani Tuhan. Tema kita tadi, saya dapat melayani dan saya mau melayani Tuhan. Amin adik-adik untuk firman Tuhan kita di hari ini. Kita mau menghafal ayat hafalan adik-adik dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk melayani Tuhan seperti Petrus dan juga Tabita. Tolong kami dengan semua kemampuan yang kami miliki, kiranya kami mau menggunakannya itu untuk terus melayani Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, berikan kami keberanian dan juga kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, langsung ingetin, adik-adik jangan lupa memberikan persembahan ya.
Persembahannya titip mama papa, nanti mama papanya kasih ke gereja. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah online kita. Kita mau bersuka cita, kita mau katakan ada satu sobatku yang setia. Siapa namanya? Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, ibadah online kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.